Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, agar semua makanan, minuman, pakaian, puncaknya panduan hidup Islam dan iman bisa bertahan dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dan cinta dan tunduk, serta kerinduan yang mendalam kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh sang pencipta Allah. Dan siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan bahagia, tentram, dan pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan kehidupannya, dan juga dipastikan akan menang dari musuh-musuhnya. Semua ini tergambarkan dari kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah oleh sang pencipta Allah dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat atau karunia, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masuk bab keempat, bab wudu. Seperti biasa akan kita bacakan hadis-hadisnya, kemudian kita akan mulai menjabarkan hikmah-hikmah dan hukum yang ada di dalamnya. Semoga tentu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan juga diberkahi sehingga kita bisa mengamalkannya. Wudu adalah ibadah teman-teman sekalian yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan ini adalah penyebab salat dan ibadah umumnya diterima oleh sang pencipta Allah SWT, terutama salat tentunya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan diterima salat tanpa wudu. Dan wudu ini memiliki syarat-syarat dan rukun, artinya ada hal-hal yang wajib dikerjakan dari anggota tubuh dan ada juga yang sifatnya sunnah dan ada yang membatalkannya. Wudu ini sangat ditekankan selain daripada syarat ibadah juga untuk membiasakan seorang muslim dalam keadaan suci dan bersih. Dan sudah ada penelitian oleh sebagian ilmuwan muslim kalau titik-titik yang disentuh oleh air wudu ini sebenarnya titik yang paling pekah di dalam tubuh manusia, sehingga membuat tubuh manusia itu selalu segar. Dan ini memang sudah diadakan penelitian. Jadi di sini ada urat-urat saraf yang sangat peka, yang kalau tersentuh air maka akan membuat kita segar. Telapak tangan, wajah, hidung, mulut dengan paket wajahnya, hidung, mulut, telinga, mata, kemudian juga kepala dan telapak kaki, ini semua sensitif sekali. Dan Nabi SAW menghubungkan ini dengan masalah biologis misalnya. Seperti sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang ingin mengulangi biologisnya, maka dia semestinya memulainya dengan wudu. Gitu kan? Dan ini jelas sekali penelitian ilmiah dan ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Juga dia akan menjadi penyebab seorang muslim memiliki cahaya yang sangat banyak pada hari kiamat. Sebagaimana akan kita jelaskan panjang lebar hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi diantaranya kata Nabi SAW, aku ingin dan rindu sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Maksudnya kita-kita yang dianggap saudara oleh Nabi SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Bukankah ketemunya nanti di mahsyar? Kita kan tidak mungkin ketemu Nabi di dunia, beliau sudah meninggal alaihissalam.
Nah, kita bertemunya di mahsyar. Bagaimana Anda mengenali mereka? Tahu kalau ini umatku. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka akan datang dengan seluruh anggota tubuh yang tersentuh air wudhu mengeluarkan cahaya yang terang. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, lakukanlah. Maksudnya memanjangkan cahaya itu tentunya teman-teman sekalian adalah orang kalau wudhu ada batas minimal. Seperti misalnya pergelangan tangan ini ada batas minimal. Kurang dari ini, kurang dari pergelangan, maka dipastikan batal wudhunya. Gitu kan. Ada batas minimal. Maka dianjurkan untuk lebihkan. Dilebihkan. Ya, jadi kalau kita misalnya batas minimal pergelangan tangan pada saat pertama mengusap telapak tangan, maka harus dilebihkan. Begitu pula dengan siku. Kebanyakan orang tidak memperhatikan. Di bawah ini masih masuk daerah siku. Jadi banyak ikhwah dan akhwat kita mungkin kalau wudhu dia hanya sekedar menyentuhkan air, dia lupa. Ini harus kena di bagian bawah. Karena ini batas minimal. Biasanya agak keriput ini, itu masuk dalam siku. Dan itu harus batas minimal. Dilebihkan jauh lebih baik. Begitu pula dengan mata kaki. Wajah misalnya. Wajah juga begitu. Dari awal kuping sebelah kanan ke kuping sebelah kiri. Dari awal tumbuhnya rambut sampai kurang lebih dua jari dari bawah dagu. Begitu pula dengan telapak kaki. Batas minimalnya adalah mata kaki. Kurang dari ini bisa batal wudhunya. Dan tidak sah sholatnya. Maka harus dikenakan batas minimal dan dianjurkan untuk dilebihkan. Ya. Sampai ke betis misalnya. Dan ini sangat baik dilakukan kalau seseorang lagi mandi misalnya. Dia leluasa untuk membasahkan tubuhnya. Belum lagi memang ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi sesungguhnya tubuh seorang mukmin yang tersentuh air wudhu akan dipenuhi perhiasan pada hari kiamat. Tentu perhiasan ini bukan kita bayangkan emas, gelang dan seterusnya, tapi perhiasan dengan kuasa Allah. Allah yang maha sempurna lebih tahu perhiasan apa yang cocok buat laki-laki, yang cocok buat perempuan. Tapi seluruh anggota tubuh yang tersentuh air akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat. Kata ulama di surga tentunya. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah wudu, kemudian karena beliau sendirian, maka beliau menggulung bajunya. Karena zaman dulu baju orang seperti kain ihram, agak lebar dan tidak ada lengan seperti kita sekarang seperti ini. Ya, jadi agak lebar. Maka beliau menggulung sampai meletakkan di kedua pundaknya baju itu. Kemudian beliau berwudu dan melebihkan dari siku sampai ke lengan. Ada seorang tabi'in lewat dan berkata, wahai Abu Hurairah, saya belum pernah melihat wudu seperti ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau bukan kamu menanyakan dan melihatnya, saya tidak akan menjelaskan. Sesungguhnya saya mendengarkan dari Nabi SAW kalau tubuh seorang mukmin akan dipenuhi oleh perhiasan pada hari kiamat yang tersentuh air wudu. Maka saya ingin menjangkau jangkauan yang lebih jauh daripada itu. Dalam pembukaan juga ini teman-teman sekalian saya akan jelaskan tata cara wudhunya. Tata cara wudhu sangat penting untuk diketahui sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah batas minimal tadi saya bilang. Ya, jadi batas minimal itu adalah pergelangan. Dan usahakan dimulai dengan sisi kanan dulu. Selalu sisi kanan. Maka diambil air keran itu kemudian disentuhkan di batas minimalnya dari bagian punggung bagian depan ditarik ke atas. Ya. Dikenakan batas minimalnya kiri ditarik ke atas. Baru kemudian kita mempertemukan punggung bagian dalam dan menyelat-nyelatkan di antara jari. Ini termasuk sunnah Nabi SAW sebagaimana Imam Malik sangat menekankan hadis bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menyelat-nyelatkan karena dikhawatirkan di antara jari ini ada yang tidak kena air. Ya. Ini batas minimal. Kalau kita bisa tarik lebih di bawah itu jauh lebih baik. Seperti ini kurang lebih. Ini baru dihitung 1. Kemudian tenang sekali harus dinikmatin 2. Dan kemudian yang ketiga. Ya. Karena dalam hadis yang lain, siapa yang mengisbak wuduknya. Isbak itu pelan dan menikmati sehingga betul-betul semuanya tersentuh. Kemudian mengambil air di genggaman telapak tangan kanan, setengahnya
dari air yang tertampung di telapak tangan ini atau cakupan telapak tangan ini dimasukkan ke mulut sambil kumur-kumur maksimal, sisanya dihirup di hidung. Kecuali dalam keadaan puasa, memang dihirup ya. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri apa yang ada di hidung, baru dibuang yang di mulut. Sekali lagi, dimasukkan setengahnya dikumur-kumurin dan ini harus maksimal. Nanti akan kita jelaskan juga kalau setiap tetesan air wudhu akan menjatuhkan dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita kumur-kumur, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau orang mencuci telapak tangan maka akan jatuh semua dosa yang dikerjakan oleh tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia kumur-kumur dan hidung juga seperti itu, akan jatuh dosa yang terbuat dari mulutnya, yang dihirup oleh hidungnya. Kalau dia basuh wajahnya akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dari kepalanya akan jatuh dosa dari kepalanya. Kalau kakinya akan jatuh dari dosa kakinya. Ya. Maka kita ambil kumur-kumur, kemudian dibiarkan kumur-kumur maksimal. Sebagian ulama fikih menambahkan, mengatakan, lebih baik kalau dia mengangkat dagunya, sehingga maksimal kumur-kumur. Dan juga sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan, kalau dia bisa, dia memasukkan jarinya di antara gigi tersebut dan gusi untuk membersihkan sebagian lendir atau bekas makanan. Karena biasanya yang membuat membuat bau mulut kita adalah lendir yang ada di bagian depan gusi. Kalau teman-teman lagi kumur-kumur mau wudhu misalnya sebentar, coba dimasukkan jarinya, kita akan temukan di sini ada lendir yang agak ya, kental, itu yang biasa membuat bau mulut. Itu kalau digosok maka dipastikan insya Allah bau mulutnya sudah hilang dalam sholat, karena kita sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tidak boleh membuat ketidaknyamanan terhadap teman kita di sebelah. Ya. Kumur-kumur ini kemudian istinsyak, ya, ini namanya madmadah. Kumur-kumur kemudian istinsyak itu menghirup air di hidung, kemudian mengeluarkan dengan keras. Ya. Insya Allah ini kalau dikerjakan upil-upil sudah nggak ada lagi. Ya. Ini dikerjakan 3 kali tentunya, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kemudian mengambil air dengan 2 telapak tangan dan mengusap wajah dari awal tumbuhnya rambut, ditarik, diputarin ya. Seperti ini kurang lebih. Sehingga dipastikan awal tumbuhnya rambut dengan kuping ini tersentuh serta di bawah dagu juga. Khusus bagi yang memiliki janggut, ya, itu menyelat-nyelat diantaranya adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian itu sampai 3 kali. Lalu telapak tangan sama ditarik dari sampai siku, dari punggung kanan bagian depan ditarik sampai ke tadi saya bilang ya, akhir siku kita yang berkerut ini, baru diputar ke atas. Ini 2, kemudian sampai 3 kali. Begitu pula dengan tangan kiri. Lalu ini setelah 3 kali kiri kanan pindah ke kepala, dan kepala satu-satunya di dalam athar atau dalam hadis yang sahih disebutkan cuma 1 kali Nabi SAW kerjakan. Yaitu menyentuhkan air di awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke batang leher, akhir tempat tumbuhnya rambut. Ditarik sampai ke tengkuk, sampai ke leher, kemudian ditarik lagi kembali ke atas, baru jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang kuping. Jadi seperti lagi dipijat, ditarik. Ya. Ini hanya sekali saja. Bagi perempuan tentu ibu-ibu akhwat kita yang panjang rambutnya, maka dia boleh melakukan dengan cara memutar sampai ke belakang, kemudian sampai di batang leher menepuk-nepuk ke atas sampai kembali ke depan, lalu kupingnya dilakukan seperti tadi, telunjuk masuk ke dalam dan ibu jari mutar di belakang. Lalu kemudian kaki ya juga sama ya, kalau dalam kondisi duduk sangat bagus, beberapa tempat wudhu di masjid disiapkan tempat duduk. Kalau enggak juga enggak ada masalah dalam kondisi berdiri. Intinya dia mengusap, jadi kaki kanannya biasanya dengan tangan kiri, karena biasa tangan kanan digunakan untuk berpegang. Kalau enggak bisa kanan dengan kanan juga enggak ada masalah. Intinya diusap telapak kaki itu, dipastikan semua sisinya tersentuh dengan air, termasuk di antara jari-jari. Jadi menyelat-nyelat jari ini bukan cuma tangan, tapi juga kaki dianjurkan. Tentu ini anjuran Nabi SAW, dan ini wudhu yang bisa
masuk dalam kategori hadis Nabi Alaihissalam, dan ini sudah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama kita dalam buku-buku fikih mereka. Kita akan coba bacakan sekarang tentang keutamaan atau apa yang dibahas dalam bab wudu ini. Hadis nomor 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Hadis ini riwayat Imam Malik, Ahmad dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Malik menyebutkan dalam kitab Muwatta'nya jilid 1 nomor 66, Imam Ahmad jilid 2 nomor 460, An-Nasai sebutkan dalam Az-Kubra jilid 2 nomor 198, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 73. Artinya seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Jadi ada juga di bab sholat hadis serupa dengan ini. Kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Hadis ini serupa, tapi ini di wudu. Ya. Siwak, kalau kita mendapatkan kayu siwak dari pohon arak, ya, alhamdulillah. Kalau tidak dapatkan, maka sekarang sudah bisa sikat gigi. Kalau tidak didapatkan juga, boleh tadi saya katakan menggunakan jari telunjuk, intinya membersihkan gigi. Dan tentu hadis ini menyebutkan tentang keutamaan siwak, dan siwak ini banyak orang tinggalkan dari kaum muslimin, mesti dikerjakan. Ya. Diberi, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak sudah dilakukan atau dijual oleh sebagian saudara-saudara kita muslim, laki-laki atau perempuan. Cuman yang perlu diketahui tata cara memakainya, karena banyak orang tidak tahu cara pakainya sehingga akhirnya dianggap siwak itu jorok, padahal sebenarnya yang jorok dianya, bukan siwak. Nah. Jadi kalau pakai siwak itu biasanya kalau beli, ya, kalau lagi umroh haji gampang sekali, sebab di pinggir dekat Masjid Haram banyak sekali yang jual. Cuman saran saya jangan beli yang di dus, ya, karena di dus itu kualitasnya kurang bagus. Jadi beli yang masih tangkai-tangkai, yang mereka baru petik dari pohonnya. Kemudian minta yang har, bilang saja har. Har itu panas, pedas, ya. Kalau makin pedas makin bagus buat gusi, ya. Maka itu minta, nanti bisa beli satu tangkai 10 real, bisa dipotong 5, gitu kan. Minta dipotong 5 sama dia dipotong 4, nanti dipotong. Kemudian cara pakainya, ujungnya itu dihancurin, tentunya dibuka, ya, sebagaimana Nabi SAW disebutkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat Nabi SAW akan meninggal dunia, maka beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lewatlah Abdurrahman, ya, saudaranya Aisyah, dan sambil membawa siwak. Maka Nabi SAW mengarahkan mata beliau ke sana. Sementara beliau sangat lemas sekali. Ya, ini pada hari beliau akan meninggal dunia. Maka Aisyah tahu radhiyallahu anha kalau Nabi SAW ingin siwak. Lalu beliau menanyakan, ya Rasulullah, apakah anda menginginkan siwaknya Abdurrahman? Kata Nabi SAW, iya. Memberikan isyarat, iya. Jadi tidak bicara tapi isyarat dengan kepala. Kemudian Aisyah pun mengambil dan melunakkan bagian atasnya. Ini saksi bahasan adalah melunakkan bagian atas yang masih keras, kemudian disiwakkanlah di mulut Nabi SAW. Jadi ini caranya dilunakkan, kemudian pada saat dipakai, teman-teman sekalian, maka kalau sudah dipakai sekali atau 2 kali, itu dipotong ujungnya. Kemudian dipakai lagi. Jadi satu tangkai itu, satu potong itu mungkin cuma bisa dipakai maksimal 3 hari. Ada kan orang Masya Allah 1 bulan, ya, digosok-gosok, disedot-sedot gitu kan. Jadi akhirnya kesannya jorok, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan di toko-toko buku di Saudi, itu banyak dijual tempat siwaknya. Jadi kayak tempat pena ditaruh di kantong, ya. Itu bisa ditaruh di dalamnya. Juga saya ajarkan kepada jemaah kalau lagi kebetulan umroh sama saya, kalau beli siwak juga sama. Jadi kalau masuk di kamar hotel, ambil gelas air, ditaruh air yang segar, apalagi kalau ada air zam-zam bagus sekali. Kemudian siwaknya dicelupin di situ. Jadi setiap mau sholat dipakai, maka segar kembali gitu ya. Seperti itulah. Nah ini penyebutan tentang keutamaan siwak. Dan siwak ada hubungannya
dengan membersihkan gigi dan juga berhubungan sekali di sini dengan wudu. Ya. Ini menandakan Islam juga agama yang bersih, ya, agama yang rapi, teman-teman sekalian. Jadi saya perlu luruskan, banyak orang selalu menganggap kalau orang sudah ikut di pengajian, orang sudah berpikir untuk mengenal akhirat atau bahkan sudah mengenal akhirat, sudah tahu dan yakin ada Allah pada hari kiamat. Maksudnya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana dia yakin Allah ada sudah ada waktu dia masih di dunia, sudah memang Allah SWT ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya surga di akhirat, maka biasanya dengan adanya keimanan atau muncul iman, ada syaitan goda untuk supaya dia tinggalkan dunia sama sekali. Maka kita temukan pakaiannya kotor, penampilannya kotor, ya bau dan seterusnya. Ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Jadi memang kita harus perbaiki teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersih, rapi. Kita tahu misalnya hadis Nabi SAW yang masyhur, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Dan jamal masuk di dalamnya itu kebersihan, kerapian, wangi, bersih. Itu bisa masuk dalam makna. Tentu Allah SWT jauh lebih sempurna daripada itu semua. Tapi ini makna kita yang kita pahami sebagai manusia. Kalau Allah, kata Nabi SAW, Allah itu jamal, yuhibbul jamal. Allah itu bisa kita maknakan luar biasa sempurnanya. Juga kita tahu dalam Islam, Nabi SAW suka sekali dengan kebersihan dan kerapian. Ya, dikatakan Nabi SAW seringkali berendam dengan air dingin di musim panas, ya, air panas di musim dingin. Dan beliau SAW pernah berendam dalam satu bak bersama Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau gemar sekali membuhui badan beliau SAW dengan wangi-wangian. Dikasih serbuk minyak wangi atau serbuk yang wangi dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki. Dan beliau menyuruh istrinya mengusapkan itu, ya, membaurkan ke tubuhnya alaihissalam, dan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kemudian beliau juga suka sekali membubuhi minyak wangi, baik di bajunya, baik di badannya. Sampai saking cintanya Nabi SAW dengan minyak wangi, ya, beliau kalau membasahi minyak wangi di kepalanya itu sampai netes di wajah beliau alaihissalam. Dan para sahabat berkata, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Jadi Nabi SAW orang yang sangat bersih, rapi. Kita tahu juga hadis ini. Nabi selalu mengatakan, kalau saya tidak beratkan buat umatku. Maksudnya sadarlah hai umat. Gitu. Ini bahasa santun Nabi SAW. Nabi nggak mau tegasin untuk kita. Tapi kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak di setiap wudhu, di setiap kali mau sholat. Gitu kan. Jadi perintah untuk menjaga. Ini semua kita tahu teman-teman sekalian. Juga Nabi SAW mengatakan, dicintakan untuk kalian duniaku, dicintakan kepadaku dunia kalian karena adanya wanita yang akan disayangi, dicintai, istri, ibu, anak, saudari, ya. Juga minyak wangi, gitu kan, wangi-wangian. Jadi kita harus paham ini teman-teman sekalian. Ada banyak ikhwah, Masya Allah, kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci, ya. Ya, akhwatnya jilbabnya Allahu alam berapa lama, gitu kan. Begitu buka jilbab, buka kopiah, ketombe semuanya. Ini dari mana ajaran Islam ini? Tidak pernah ada seperti ini. Jadi sunnahkan, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, mandi junub, mandi Jumat, mandi haid dan nifas. Ya. Kita tahu juga di hari Jumat sangat dihubungkan antara kerapian dan kebersihan dengan diampuni dosa di hari Jumat. Kata Nabi SAW, nanti ada babnya, bab Jumat sendiri. Siapa yang hari Jumat mandi seperti mandi junub, gitu kan. Kemudian nantinya kalau orang suami istri dia berhubungan biologis, lalu dia gabungkan antara niat mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Ya. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kalau mungkin kita minyak rambut atau pewangi, kemudian dia menggunakan minyak wangi yang terbaiknya, ya, dia sentuhkan di badannya, lalu kemudian dia menuju ke masjid dan tidak melewati pundak orang-orang yang sudah ada kalau dia telat. Ya, kalau dia masih ada waktu, alhamdulillah dia datang di depan, tentunya lebih baik. Kemudian dia mendengarkan imam atau khatib yang sedang khutbah lalu dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.
Bayangkan Allah hubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dan kerapian. Gitu kan? Baju bersih, rambut rapi, badan pakai minyak wangi. Ini ibadah dalam Islam. Nah, ibadah. Kemudian juga kita tahu puncaknya, ya puncaknya adalah surga. Coba teman-teman renungi dan baca riwayat tentang surga. Apa yang dijanjikan di sana? Istana yang mewah, ya, baju sutra, ya, kebun-kebun yang luas, kerapian. Itu dijanjikan kepada kita. Berarti memang kita disuruh untuk itu, gitu kan? Dan kita tahu kalau ada najis di badan nggak boleh ibadah. Kita kalau maaf buang air kecil, buang air besar, ditemukan penelitian teman-teman sekalian, orang manusia yang muslim yang jalankan agamanya adalah manusia paling bersih di dunia. Karena orang-orang muslim masuk ke WC ada caranya. Masuk kaki kiri, baca doa, kemudian harus maaf cebok kalau kencing, kalau buang air besar. Orang-orang non muslim tidak kenal itu. Kita biasa kalau masuk ke WC-nya mereka susah, nggak ada air, gitu kan. Saya mengunjungi beberapa negara orang non-muslim, susah sekali kita masuk di kamar mandi mereka. Gak ada kebersihannya, gitu kan. Baru selama ini mereka anggap bersih, menggunakan tisu. Bagaimana caranya membersihkan kotoran dari ini? Tapi Islam mengajarkan, bahkan dihubungkan dengan tidak diterimanya ibadah. Gitu kan. Jadi kita harus tahu ya teman-teman. Dan ada kalau ada yang mengatakan, Ustadz kita kan mau zuhud. Baik, zuhud itu definisinya bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Salah ini. Banyak orang begitu. Kalau kita sudah zuhud, mau mengejar akhirat, maka kita harus makan roti kering. Kita harus pakai baju yang kotor. Tidak pakai sendal jepit saja, tidak usah ganti sendal yang bagus. Ya. Tidak usah nikmati kendaraan, tidak usah nikmatin rumah. Ini keliru semua ini. Keliru teman-teman. Karena definisi zuhud bukan meninggalkan dunia. Tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77 masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa butaqi fi ma ataqallahu daral akhirah. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Surga tertinggi, ibadah maksimal, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Jangan lupakan itu, kita harus tahu. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah kepada hambanya adalah di badan yang sehat, di rumah yang luas dan di tunggangan yang layak. Tunggangan itu adalah kendaraan kalau kita sekarang. Baik Ustaz, Rasulullah SAW hidup miskin. Ini harus difahami. Rasulullah SAW hidup sederhana. Bukan masalah Rasulullah SAW hidup susah teman-teman sekalian. Beliau berpoligami, beliau punya 11 orang istri dan ini khusus untuk Nabi SAW. Dan di setiap rumah di setiap istri disiapkan satu pembantu. Kemudian di setiap rumah ada 1 ekor unta minimal sebagai transportasi. Kalau unta zaman dulu seperti Alphard zaman sekarang. Mewah sekali itu. Jadi kita harus tahu Nabi SAW itu punya beberapa tunggangan. Ada kuda, ada unta. Beliau punya beberapa orang pembantu khusus membantu beliau. Alaihissalam. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi alaihissalam. Kemudian juga ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu khusus untuk belanja kebutuhan Nabi di pasar. Ada Kirkira ini khusus radhiyallahu anhu untuk menyiapkan pelana kuda dan untanya Nabi SAW. Gitu. Yang dipakai untuk duduk di atas kuda dan unta. Kemudian juga ada ayah dan anak. Zaid bin Harithah dan anaknya Usama bin Zaid. Dua-duanya membantu Nabi SAW. Kemana Nabi pergi dipenuhi kebutuhannya. Dan masih banyak sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Baik Ustaz, ada hadis Bukhari. Kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami pernah di rumah. Kali sebawah kata kalimat pernah. Kami pernah di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan. Ya. Dan kami hanya mengkonsumsi aswadain, air dan kurma. Ini menandakan Nabi hidupnya ya miskin. Ya, ini keliru. Salah sekali. Jadi kalimat kata para ulama hadis, Aisyah berkata, kami pernah, kata-kata pernah berarti sekali. Bukan selalu. Kami pernah di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan. Ya.
Perhatikan penutupan hadis, dan kami tidak mengkonsumsi kecuali dua benda atau dua hal, ya, air dan kurma. Kata ulama, ini bukan berarti Nabi SAW tidak menikmati makanan, tapi beliau sedang, kalau kita sangka baik dengan beliau SAW, ini sedang menerapi kesehatan. Dan sebagian ulama yang terjun dalam masalah herbal ini sudah faham masalah itu. Kalau salah satu terapi kesehatan adalah mengkonsumsi air dan kurma selama sebulan, tidak makan yang lain. Semua jenis kurma boleh dimakan, dan juga minum air putih ini untuk terapi kesehatan. Dan itu terjadi. Ya. Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari menjelaskan kalau Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Ya. Berarti ini bukan ditarik kepada itu kebiasaan Nabi, ya, tidak membakar atau tidak menyalakan api di rumahnya sehingga tidak masak, bukan. Jadi banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah poin-poin sebagaimana sudah saya jelaskan. Itu masih sebagian kecil, mungkin masih banyak yang tidak terlintas di benak saya. Ya mestinya seorang muslim dan muslimah memahami ini. Harusnya bersih, harusnya rapi, harusnya faham kalau agamanya adalah agama, ibadahnya adalah menjaga kebersihan. Ini diantaranya adalah menjaga bau mulut tentunya, terutama kalau wudhu dan mau sholat, supaya kita pada saat interaksi dengan orang tidak mengganggu mereka. Ada orang subhanallah kita sholat di sebelahnya, kita berharap supaya segera selesai. Atau ini manusia dari mana asalnya? Ya. Bau badan, bau mulut, gitu kan. Kemudian sholatnya pun tata caranya berantakan. Ini gimana ini? Sudah ibadahnya salah, nggak jaga diri, ini semua harusnya dijaga. Lebih jauh daripada itu, bayangkan jenazah. Saya tanya teman-teman, kenapa jenazah dimandikan? Jenazah sudah pasti masuk tanah. Nanti akan dihancurkan juga oleh tanah. Kenapa dikasih kain kafan yang bersih? Itu berarti menandakan luar biasanya Islam dalam menjaga kebersihan itu. Ya. Allahu a'lam. Baik, kita masuk selanjutnya hadis ke-30. Tentu ini sebagaimana sudah sering saya jelaskan, kalau urutan hadis dalam buku kita ini adalah urutan hadis yang dianggap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menganggap bahwasanya hadis ini, hadis satu kalau misalnya dikasih angka 29 misalnya, maka kalau ada hadis yang serupa atau riwayat lain beliau datangkan. Jadi kadang-kadang dalam satu nomor ada 3 sampai 4 atau 5 hadis, gitu kan. Jadi kalau kita sebutkan sekarang hadis nomor 30 urutan buku ini yang sudah pernah saya jelaskan, ini bukan berarti baru 30 hadis kita pelajari, ya. Kita pelajari sudah sangat banyak sekali, ya. Mungkin kalau nomor 30 di sini berarti kita mungkin sudah pelajari sekarang mendekati sekitar 70 atau double daripada hadis atau nomor hadis ini. Baik, kita masuk nomor hadis 30. Dari Humran radhiyallahu anhu, anna Uthman radhiyallahu anhu da'a bi wudu' faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Tentu teman-teman yang pegang buku bisa dilihat footnote nomor 100. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 1 nomor 51 dan 52, dan Imam Muslim jilid 1 nomor 205 dan 204 dan 205. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu, air maksudnya untuk wudu, ya, di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu. Lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, demikian pula yang kiri seperti itu juga,
Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, ada riwayat lain teman-teman sekalian, tidak disebutkan dalam buku kita ini, tapi saya datangkan adalah riwayat juga sama, masih riwayat Bukhari Muslim. Kalau lebih lengkap dari ini, yang kata Nabi Utsman bin Affan pernah berkata, datangkanlah air untukku, untuk wudu. Lalu beliau tersenyum. Ya. Lalu orang-orang di sekitarnya bingung, kenapa kok Utsman mau wudu dan beliau tersenyum? Karena zaman dulu masih belum ada keran air, maka biasanya orang datangkan gayung atau wadah ya, mungkin bejana untuk wudu. Lalu ada satu orang yang menuangkan sehingga orang yang wudu itu bisa terbantukan. Maka beliau bilang, Utsman bin Affan mengatakan, tidakkah kalian menanyakan kenapa aku tersenyum? Maka para orang-orang di sekitarnya mengatakan, iya wahai Amirul Mukminin, kami ingin tanya, kenapa Anda tersenyum? Pada waktu itu Utsman bin Affan jadi raja, maka dia katakan, iya wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, kami mau tanya, kenapa Anda tersenyum? Kata Utsman radhiyallahu anhu, beginilah waktu saya atau kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangkan seember air, minta didatangkan seember air, kemudian beliau berkata sambil tersenyum. Lalu kemudian beliau bertanya kepada kami, ya, tidakkah kalian bertanya kenapa saya tersenyum? Lalu kami pun para sahabat maksudnya berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Lalu Nabi SAW mengatakan, telah datang Jibril menyampaikan kepadaku, siapapun yang berwudu seperti wuduku ini, maka niscaya akan berjatuhan semua dosa-dosanya, ya, bersama dengan tetesan air yang terakhir. Lalu kemudian Nabi SAW mempraktikkan, dilihat oleh Utsman bin Affan dan para sahabat, dan Utsman bin Affan mempraktikkan di depan para tabi'in. Dan ini pentingnya juga menukil ilmu seperti apa yang didapatkan. Ya. Tidak menambah dan menguranginya, terutama contoh langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kemudian berwuduklah seperti disebutkan dalam hadis ini. Beliau mengusap telapak tangannya 3 kali, kumur-kumur dan hidungnya 3 kali. Ada dalam hadis dikatakan istinsyaq, menghirup air, dan istinthar, mengeluarkan dengan kuat dari hidung. Jadi tadi sudah saya kasih contoh, kita hirup dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri dengan kuat, ya, sehingga keluar semua kotoran hidung. Kecuali lagi puasa. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, kalau kalian sedang istinsyaq, menghirup air di hidung, maka kuatkanlah kecuali kalian sedang puasa. Khawatir nanti masuk ke tenggorokannya. Ini sini sudah disebutkan tata caranya dan sudah saya praktikkan tadi di awal materi kita. Kita masuk ke hadis 31 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi SAW. Beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidah, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Jadi semua anggota tubuh 3 kali tadi dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah 1 kali bagian kepala. Jadi ini menyempurnakan satu sama yang lain, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Hadis tentang Rasulullah SAW, hadis sahih mengusap kepalanya sekali saja, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di jilid 1 nomor 27, dan An-Nasai jilid 1 nomor 68, dan At-Tirmidzi jilid 1 nomor 67. Kemudian dalam hadis selanjutnya 32 dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi SAW, beliau berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah SAW mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang sampai ke tengkuk dan kembali lagi ke depan. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dan tentu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila kafahu thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a min. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kepala bagian depan hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya.
kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai darinya. Yang sudah saya jelaskan dan saya praktekin tadi. Dan ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat dalam itu tadi lafaz Imam Muslim, kalau dalam lafaz Imam Bukhari, thumma raddahuma ilal makan, kemudian mengembalikan keduanya kepada tempatnya. Maksudnya telapak tangan tadi dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 33 dalam buku kita ini. Tentu sekali lagi ini urutannya yang dianggap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah susunan yang perlu dikasih nomor, tapi dalam satu nomor bisa beberapa hadis. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang tata cara wudu Nabi SAW, beliau berkata, ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه بظاهر أذنيه. Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya. Ya. Dan beliau mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Ya, tadi saya bilang diputar gini ya, setelah dari kepala tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Abu Dawud menyebutkan di jilid 1 nomor 33 dan An-Nasai menyebutkan di jilid 1 nomor 88 dan Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 89. Kemudian hadis nomor 34, itu semua tadi sudah kita jelaskan tentunya ya. Sekarang kita masuk masih dalam bab wudu, tetapi bukan wudunya ya, beberapa perilaku wudu dianjurkan dilakukan, terutama kalau bangun tidur. Misal kita dengarkan hadisnya, hadis nomor 34 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, fa inna asyaitana yabitu ala khawshumihi atau khaysyumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berinstinthar, mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya sebanyak 3 kali, karena sungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari di jilid 4 nomor 153, Imam Muslim jilid 1 nomor 213. Hadis ini menyebutkan sebenarnya dalam bab adab tidur ya, tapi berhubungan dengan masalah menggunakan air. Maka dianjurkan kalau terkaget dari tidur dan teman-teman tidurnya normal, artinya bukan kita baru tidur sejam sehingga kita bangun ngantuk, itu wajar ya. Tapi kalau kita sudah tidur di atas 4 jam, 5 jam ya, kemudian kita bangun masih ngantuk, maka kita dianjurkan menggunakan hadis ini, istinthar namanya. Maka dia mengambil air, membasahkan telapak tangan pada saat kita bangun tidur. Dan ada hadis nanti kita jelaskan, dia harus mencuci tangannya 3 kali. Setelah dia cuci, jangan dicelupin di kolam atau di bak, diambil pakai gayung, dicuci tangannya 3 kali, kemudian air yang tersisa di ujung 2 jarinya, ibu jari sama telunjuk itu dimasukkan ke hidungnya. Seperti dia hirup sisa air itu, kemudian dia keluarkan. Maka ini dengan izin Allah akan menghilangkan ngantuknya. Karena sebenarnya yang membuat dia ngantuk syaitan. Ya. Syaitan dan syaitan bertengkar di hidung manusia. Ini kuasa Allah SWT. Kita wajib imani itu. Sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Bagaimana syaitan bertengkar di hidung, Allahu a'lam. Karena banyak hadis yang berhubungan dengan masalah itu ya. Seperti misalnya ada hadis riwayat Imam Muslim. Pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan orang yang tertidur pada saat azan subuh dikumandangkan? Apa kata Nabi SAW? Itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Ada yang tadi pagi dikencingi sama syaitan nih? Yang senyum tahu diri ya. Jangan biarkan syaitan kencing kupingnya. Niat sebelum tidur, niat bangun sholat subuh. Bangun, lawan.
ya, syaitannya. Apalagi kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan dibawa naungan Allah, pelindungan Allah sampai besok subuh lagi. Dan setiap kali syaitan lewat menemui dia, syaitan akan berkata pada temannya, bagaimana kita bisa goda orang ini sementara dilindungi oleh Allah. Sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sholat di rumah, kecuali sakit, darurat. Ya. Kejar fadilah dan keutamaan itu tentunya. Bagi diri ini mirip. Juga ada hadis yang berbunyi, pada saat Nabi SAW sedang jalan bersama dengan Sofiyah radhiyallahu anha. Jadi Sofiyah istri beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi SAW di masjid. Bertemu dengan Nabi menyampaikan hajatnya alaihissalam. Kemudian juga beliau menemui suaminya. Kemudian Nabi SAW waktu mau pulang karena sudah malam, Nabi lagi i'tikaf di masjid Ramadan. Maka Nabi SAW mengantar Sofia pulang. Ini dalam bab i'tikaf, laki-laki tidak boleh banyak keluar dari masjid, kecuali ada hal darurat, di antaranya mengantar istri pulang. Kalau istrinya datang ke masjid, gitu kan. Dan itu ada adab-adab yang tidak boleh bercumbuan di masjid, tidak boleh biologis. Kalau lagi i'tikaf dianggap batal i'tikafnya. Maka istri cuma datang mengunjungi suaminya, mengantarkan makanan misalnya, atau menyampaikan hajatnya. Kemudian pulang. Pada saat Nabi SAW lagi antar pulang, karena zaman dulu tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Ya. Maka gelap. Rupanya ada dua orang dari Ansar melihat Nabi SAW jalan sama perempuan, tapi mereka jalan lebih cepat. Mereka berusaha jalan cepat. Maka kata Nabi SAW, ala rizkikuma. Pelan-pelan aja, gitu, kata Nabi. Ya. Seakan-akan mereka curiga gitu. Fa innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, ini istri saya. Maka kata keduanya, subhanallah, maha suci Allah. Kami tidak mungkin menyangka buruk dengan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hati-hatilah. Karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Nah, kebanyakan orang menyampaikan hadis ini potongan terakhirnya saja. Syaitan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalir darah. Mesti didatangkan historinya tadi itu. Gitu kan? Supaya orang tahu. Jadi memang semua was-was syaitan yang mencurigai orang harus dihilangkan. Jadi beberapa hadis ini semua menyebutkan tentang syaitan berinteraksi dengan tubuh kita. Ya. Berinteraksi dengan tubuh kita. Jadi dia bisa bertengkar di hidung pada saat tidur, maka cara mengeluarkannya harus masukkan air dan kita buang. Bagaimana dia bertengkar, bagaimana dia terusir dengan air itu, Allahu a'lam. Gitu kan? Dia mengencingi kuping seseorang sehingga tidak dengar azan subuh. Bagaimana Allahu a'lam? Apakah kencingnya kayak manusia, berair, kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita tahu itu ada. Begitu pula dengan tadi mengalirnya dalam darah manusia. Ya. Memang kita kalau bilang lagi digoda oleh syaitan nih, lalu kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Rajim itu terajam. Ya, kalau terjemahan kita kan terkutuk ya. Sebenarnya lebih tepatnya rajim. Ya, artinya dirajam. Jadi kalau syaitan lagi datang kepada kita, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu malaikat datang dan memanah dia dengan panah api. Ya, membunuh syaitan itu. Lalu kenapa Ustaz saya sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saya masih tergoda? Ya karena tadi syaitannya itu mati, sepupunya datang. Kita baca lagi isti'adzah, pamannya datang. Memang begitu. Dia tidak pernah berhenti godain kita, gitu kan. Dia berusaha. Tapi kuasa Allah dan syaitan tidak perlu kita melawannya secara khusus, gitu. Kalau kita rasa ada sedikit godaan untuk melakukan perbuatan dosa dari syaitan, tidak usah kita yang lawan, karena kita nggak lihat dia, gitu kan. Isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, biarkan Allah utus malaikatnya menghancurkan dia, nggak usah kita ikut-ikutan di situ. Seperti itulah gambarnya. Baik, ini sekarang termasuk syaitan, untuk mengusir syaitan adalah istinthar. Memasukkan air di hidung ya, dan mengeluarkan dengan kuat tadi. Bisa dengan cara seperti wudu atau sisa air tadi di ujung jari kita yang kita masukkan ke dalam hidung. Dan syaitan ini teman-teman sekalian adalah makhluk Allah yang terhina dan sangat lemah. Siapapun di antara antum yang menganggap syaitan gambarannya mungkin karena dulu suka nonton sinetron, suka nonton film-film horor, dusta semua itu. Syaitan besar, menakutkan, bisa mencekik, bisa segala macam, itu dusta. Ya. Syaitan maksimal membisikkan manusia atau mungkin dia menindihnya.
Menindih pun itu curang, dia tidak kelihatan kan gitu. Orang kalau lagi tidur tiba-tiba ditindih sama dia. Begitu kita lawan ayat kursi hilang. Gitu kan. Atau kita bergerak sedikit maka dia bisa hilang. Gitu kan. Dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau dia bisikin kita berzina lah itu gini-gini. Terus kita tolak. Dia buat apa? Menjelma depan kita, cekik kita? Nggak. Jadi gambaran syaitan itu besar, syaitan itu kuat. Tuh. Bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Walaupun memang ada golongan syaitan seperti manusia. Yang postur tubuhnya besar ada. Tapi umumnya syaitan, kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang membaca Bismillah, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Jadi bisa disentil. Jadi gak usah berlebihan. Syaitan makin jadi-jadi kalau kitanya makin jadi-jadi. Gelap, nih kayaknya ada syaitan nih, takut. Ya tambah jadi dia. Nah, coba jalan biasa saja, santai, nggak ada apa-apa. Merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih merinding, baca 2 kali, 3 kali maksimal. Kalau ada tempat yang kita rasa nggak nyaman, datang aja ke situ, baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacain ayat kursi. Mati, lari semua itu, gitu kan? Nggak usah malah kita takut, gitu. Karena syaitan masuk di pintu takut. Salah satu perilaku syaitan adalah tadi ya, makanya kita juga di sini tentu kena berhubungan dengan masalah tidur, harus kita jalankan adab-adabnya teman-teman. Uduk sebelum tidur itu dianjurkan. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur maka dia akan terlindungi oleh syaitan sampai pagi. Kata sebagian ulama, syaitan tidak bertengkar di hidungnya dan tidak akan mengencingi kupingnya dengan baca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh sampai terakhir, maka dia akan tercukupkan dari syaitan, tidak digoda syaitan sampai pagi hari. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian meniup ke telapak tangan dan mengusap tubuh seluruhnya. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW melakukan itu. Gitu kan. Maka ini insya Allah kita akan terlindungi dengan sendirinya. Gitu kan. Tapi kalau kita wudu enggak, gitu kan. Apalagi mau tidur sudah nonton kemaksiatan, kemudian juga tidurnya tengkurap, tidak balik sisi kanan, ya, apalah, maka ini gampang sekali ditunggangi oleh syaitan dan terlalaikan dari sholat malam, dari sholat subuh, ya. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah syaitan ini, karena dia musuh, jadi kita harus banyak jelaskan ini. Ya. Hadis selanjutnya hadis 35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di jilid 1 nomor 52, Imam Muslim di jilid 1 nomor 233. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab bangun tidur, ya. Walaupun dia masuk dalam bab wudu ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi tidak boleh kita bangun tidur langsung mencelupin tangan di bak air. Kalau shower, keran, tidak apa-apa, kita nggak celupin soalnya. Kita bisa jalankan di wastafel misalnya, nggak ada masalah. Tapi karena kalau masih banyak rumah-rumah kita yang pakai bak air, maka tidak boleh langsung celupin. Bahkan Syekh Jibrin ya, menyebutkan dalam buku beliau, Hafizahullah, beliau menjelaskan tentang masalah berdosa kalau seseorang sengaja mencelupkan tangannya di kolam, sementara dia tahu hukumnya ya. Ya, kecuali kalau dia lupa, karena hadisnya ini adalah larangan. Fala yagmis, jangan pernah mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ini juga termasuk ya, adab yang harus dijaga. Kalimat Nabi SAW mengatakan karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam, artinya tidak tahu dia pegang apa. Mungkin ada binatang, serangga, dia kesentuh, baunya nggak nyaman, mungkin dia pegang kemaluannya, dia tidak tahu. Mungkin kalau dia pasangan suami istri, mungkin dia sentuh kemaluan pasangannya. Ada seseorang pernah mengolok-olok hadis ini, disebutkan oleh para ulama salaf dalam kisah. Dia mengatakan, memang kenapa sih
tangan saya nggak kemana-mana kok, saya kan tidur di ranjang. Subhanallah, dia bangun pagi hari, dia temukan tangannya di dalam duburnya. Ya. Itu dikatakan dalam kisah, dikatakan begitu. Dan akhirnya dianya juga tobat. Orang itu tobat hanya karena dia tahu ternyata olok-olok itu mendatangkan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita jalankan sunnah Nabi SAW apa adanya. Hadis 36 dari Laqit bin Sabira radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, asbaghil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa barik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu, sela-selatilah, ya, sela-selatilah dengan menggosok di antara jari-jari. Tadi saya bilang, ya, dimasukkan di antara jari-jari tangan, jari-jari kaki, ya. Dan maksimalkanlah dalam beristinsyak, masukkan air di hidung, menghirup tadi, ya. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tentu imam 4 itu disebutkan Abu Dawud, jilid 1 nomor 36. Ya. Di antaranya menyebutkan ini tentu disebutkan juga oleh Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Ya, kalau dikatakan imam 4 berarti 4 imam hadits ini. Dan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan tentunya, ya ini di dalam Sahih beliau jilid 1 nomor 78 dan 79. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumurlah dengan baik. Dan ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud jilid 1 nomor 36. Maaf, yang sebelumnya tadi saya keliru, ya. Diputut nomor 109. Yang sebelumnya tadi yang dikatakan maka dia semestinya, ya, sempurnakanlah wudu nomor 36 tadi, ya. Selat-selatilah dengan menggosok di antara jari-jari dan maksimalkanlah dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang puasa. Itu diriwayatkan oleh Imam 4, Imam Abu Dawud jilid 1 nomor 36, Nasai jilid 1 nomor 66, Tirmidzi nomor jilid 3 nomor 155, Ibnu Majah jilid 1 nomor 140 dan Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 78. Sementara riwayat Abu Dawud yang tadi yang kedua saya bacakan, idza tawadda'ta famadmid, dan kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Di sini sahih riwayat Abu Dawud, hadisnya sama, nomor 1 nomor jilid 1 nomor 36. Kedua hadis ini atau dua riwayat ini dimasukkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam nomor 36, yang menandakan pentingnya seseorang itu menyelat-nyelati di antara jari dan serius pada saat dia sedang memasukkan air di mulut, kumur-kumur, dan juga menghirup air di hidungnya. Ya, begitu pula dengan mengeluarkannya. Madmadah namanya kalau kumur-kumur, istinsyak kalau menghirup, dan istinthar kalau mengeluarkan dari hidung. Hadis 37 dari Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu. Jadi masukkan air di antaranya, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan ini Imam Tirmidzi disebutkan di jilid 1 nomor 46, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 78 dan 79. Hadis 38 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yudalliku dhira'aihi. Bahwasanya Nabi SAW dibawakan air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua tangannya. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Imam Ahmad di jilid 4 nomor 39, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 62. Hadis tentang 37 ini juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang memelihara jenggotnya bagi ikhwah. Ya. Laki-laki di sini disunnahkan. Dan sebagian dia membiarkan saya, tidak usah dia, ya, mencukurnya. Karena Nabi SAW memerintahkan itu dengan fi'il amr. Cukurlah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian. Gitu kan. Jadi biarkan saja. Kalau misalnya nanti takut tidak bisa nikah karena jenggot, Allah akan kirim wanita yang suka jenggot itu. Tidak usah khawatir. Kadang-kadang begitu, saya belum menikah jadi takut nanti kelihatan jelek, ini pemahaman yang salah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali di jenggotnya. Gitu. Kecuali nggak bisa tumbuh, itu lain. Gitu kan.
Tapi alhamdulillah di Indonesia banyak juga orang jual. Kalau bahan-bahannya halal nggak apa-apa. Pakai saja untuk tumbuhin, gitu kan. Kalau sudah ada jangan dipotong malah. Ya, dengan izin Allah. Ada satu orang datang dari Malaysia itu hari. Ini disampaikan oleh sahabat ayah saya kebetulan. Dia datang ke Indonesia, dia menikah. Kebetulan teman ayah saya yang bawa. Waktu itu jalan ke daerah Bogor. Kemudian dia masuk ke satu apotik. Rupanya memang perempuan yang apoteker ini yang mau dilihatkan kepada dia. Begitulah kurang lebih kisahnya. Pada saat dia lihat, dia bilang saya cocok. Secara fisik, saya mau coba wajah, sudah dilihat. Saya mau coba ketemu keluarganya gitu. Kemudian sempat waktu lagi teman ayah saya bilang, waktu kami lagi jalan menuju ke rumah perempuan itu, saya tanya, kenapa pelihara jenggot? Lalu dia bilang, ini kan sunnah Rasulullah. Gitu. Maka saya pelihara ini. Baik, mungkin terus teman ayah saya ini coba memancing dia. Mungkin perempuan itu tidak suka jenggot. Dia bilang, insya Allah Allah buat nanti dia suka, gitu kan. Ternyata betul. Pas tiba di rumahnya, perempuan itu kemudian disampaikanlah niat baiknya segala macam. Allah dengan hikmah Allah lah, Allah lebih tahu. Tiba-tiba cocok dan mau menikah gitu. Menentukan tanggalnya dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ditanya perempuan ini, kenapa mau nikah sama laki-laki ini? Dia bilang karena jenggotnya. Jadi kadang-kadang subhanallah orang menganggap remeh sunnah Nabi SAW malah justru itu yang baik. Gitu kan? Allahu alam. Ini tentu tambahan saja. Kemudian selanjutnya hadis kita baca nomor 39. Juga dari beliau, maksudnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li'udhunayhi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya beliau melihat Nabi SAW pernah mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Hadis ini riwayat Baihaqi, dia mengatakan sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Sunan Kubra, jadi 1 ayat nomor 65 dan juga disebutkan oleh At-Tirmidzi. Tapi ini dihakimkan atau dihukumi oleh Syekh Albani dengan hadis yang lemah. Ya, hadis ini setelah ditelusuri jalur sanadnya, gitu kan. Namun hadis ini umumnya disahihkan oleh para ulama hadis, umumnya ya. Dan tentu kita mengambil pendapat yang umum di sini ya. Hadis ini terdapat juga dalam riwayat Muslim, dikarenakan sahih karena ada dalam riwayat Imam Muslim yang mirip dari jalan dengan lafaz yang lain, wa masah bi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain bukan air sisa kedua tangannya. Dan lafaz inilah yang terjaga atau mahfuz yang ada sampai sekarang. Tentu hadis ini dipegangi oleh para ulama karena riwayat Imam Muslim jilid 1 nomor 211. Berarti ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama tadi sebelumnya kita pelajari, Nabi SAW mengusap kepala beliau dengan satu kali, gitu kan? Kemudian mengembalikan dan langsung menyambung dengan kupingnya. Jadi satu kali usapan air. Riwayat ini menyebutkan kalau Nabi SAW pernah kerjakan yang lain, yaitu mengambil air, kemudian mengusap bagian kepala sampai ke tengkuk dan dikembalikan lagi. Kemudian beliau mengambil air lagi khusus untuk kupingnya. Gitu. Alaihissalatu wassalam. Dan dua-duanya insya Allah dibolehkan. Kemudian hadis nomor 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al." Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki mereka yang putih bersinar karena bekas wudhu. Maka barang siapa dan kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafaz ini adalah lafaz milik Imam Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 1 nomor 46, Imam Muslim jilid 1 nomor 216. Dan ini tentu hadis sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana pada hari kiamat Nabi SAW akan mengenal kita dari bekas wudhu yang keluar.
Siapa yang mampu memanjangkan jamahan wudu atau cahayanya, maka lakukanlah. Sebagaimana sudah saya bilangkan tadi. Dan ini ulama hadis mengatakan dua makna hadis ini. Makna yang pertama, setiap kali batal wudu, wudu lagi. Setiap batal wudu, wudu lagi. Jadi selalu bercahaya. Makna yang kedua adalah jamahan minimalnya dilebihkan. Jadi tadi minimal pergelangan dilebihkan. Seperti itulah ya. Minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betisnya dan seterusnya. Dan dua-duanya lebih baik kalau seseorang menggabungkannya. Sehingga dia mendapatkan target yang sedang diharapkan, yaitu mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Hadis nomor 41 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahului yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam seluruh urusannya. Hadis muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari jilid 1 nomor 53. Dan ini lafaz milik beliau, dan Imam Muslim nomor 1 jilid 1 nomor 226. Hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya seseorang muslim dan muslimah mendahulukan sisi kanan setiap kali dia melakukan sebuah kegiatan, kayak memakai sendal dengan kaki kanan, kayak memakai baju, menyisir rambut, ya semuanya di sisi kanan. Ya. Tapi kalau melepaskan, maka yang didahulukan sisi kiri. Jadi kita memakai sendal kaki kanan dulu, melepaskan kaki kiri dulu. Sebagaimana dari riwayat lain dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, Nabi SAW ya, itu mengatakan kepada seorang sahabat, pakailah sendalmu dari sisi kanan dan jadikanlah sisi kanan yang terakhir kamu lepaskan. Maksudnya sisi kiri kalau membukanya. Ya, seperti itulah. Sama dengan menggunakan baju, lengannya kanan dulu, dan seterusnya. Ini semua sunnah Nabi SAW. Dan jangan kita haramkan diri kita dari pahala, teman-teman. Karena orang anggap remeh ini. Apalagi kalau masalah-masalah riskan ya, seperti makan, minum, ya. Itu semuanya sangat dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan tangan kiri kita gunakan untuk mencebok ya, atau membantu tangan kanan bekerja, seperti itulah. Kemudian hadis nomor 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang sebelah kanan, tangan kanan, sisi kanan, semuanya dimulai. Diriwayatkan Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Abu Dawud riwayatkan jilid 4 nomor 70, Ibnu Majah jilid 1 nomor 141, Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 91. Ya. Ini sudah jelas, kita memulai dengan sisi kanan. Hadis 43 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Bahwasanya Nabi SAW beruduk lalu beliau mengusap ubun-ubun, sorban dan kedua khufnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan jilid 1 nomor 231. Makna daripada hadis Nabi SAW ini, maksudnya Nabi mengusap ubun-ubun artinya membiasakan bagian kepala kena ya, air. Jadi terasa sampai di kulit kepala. Beliau juga pernah disebutkan dalam riwayat mengusap sorban, dari Nabi SAW mengangkat sebagian sorbannya, Nabi SAW tidak membukanya, kemudian sebagian rambut kena air, sisanya beliau mengusap sorbannya, alaihissalam. Ya. Juga beliau mengusap kedua khufnya, nanti ada bab sendiri ya, bab khuf. Khuf itu adalah kaos kaki kalau kita sekarang. Khuf ini lebih di zaman Nabi SAW terbuat dari kulit untuk dipakai seperti kaos kaki, menghangatkan badan di musim dingin. Nah ini ada hukum sendiri khuf. Kalau kita pakai kaos kaki, kita lihat teman-teman keluar rumah misalnya, terutama akhwat kita, karena ini wajib terutama bagi akhwat untuk menutup kaki. Yang boleh terlihat cuma telapak tangan dan wajah saja. Itu maksimal. Maka telapak kaki kalau seseorang pada saat memakai kaos kakinya, sebelum dia pakai kaos kaki dalam keadaan dia bersuci, dia berwudu, maka di situ dia boleh
mengusap kalau batal wudunya. Jadi misalnya dia keluar maaf ke kantor atau ke pengajian begini terus batal wudunya. Maka dia boleh teman-teman sekalian kalau wudu lagi tidak usah buka kaos kaki. Dia tinggal mengambil air mengusap bagian atasnya sedikit saja, tidak usah dibasahin. Sedikit telapak tangan basah kemudian diusap bagian punggung atas telapak kaki. Ya, nanti ada babnya. Jadi kalau ini telapak kakinya dia mengusap bagian atasnya saja. Sedikit saja airnya. Bagi mukim sehari semalam, bagi musafir bisa 3 hari 3 malam. Kecuali dalam keadaan junub, karena dia wajib mandi maka harus dibuka kaos kakinya. Tentu di Indonesia tidak terlalu diperlukan karena alhamdulillah kondisi cuaca kita sepanjang tahun bagus ya. Tapi di beberapa negara kayak negara-negara yang kalau musim dingin turun salju, memang mereka kedinginan. Harus pakai kaos kaki. Saya pernah diundang ke Australia, karena dinginnya kita harus pakai kaos kaki sampai 3 lapis, itu pun tebal-tebal. Karena dinginnya gitu kan. Dan ini kalau buka kaos kaki memang dingin, kecuali lagi di rumah. Tapi kalau kita uduk di luar gitu. Kemarin juga begitu pada saat umroh plus Turki sama, pas kena musim dingin. Ya. Airnya dingin sekali gitu. Emang akhirnya mereka memang kesulitan. Saya mungkin memang kasusnya kalau mereka harus buka tutup kaos kaki, apalagi orang yang tidak bisa menjaga wudhunya ini kedinginan. Maka ada namanya hukum massul khuf. Ya. Hadis 44 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang tata cara haji Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasai demikian dengan lafaz perintahnya, sedangkan dalam rawat Imam Muslim diungkapkan dengan lafaz berita. Ya. Maksudnya adalah mulailah, ikutilah, jangan melakukan tanpa tertib. Misalnya ada orang bilang saya mau wudhu tapi saya mulai kaki dulu, ya. Atau saya mulai kepala dulu, nggak bisa. Sabda Nabi SAW, mulai dengan apa yang Allah perintahkan padamu. Telapak tangan ya telapak tangan, gitu kan. Puasa mulai dari sahur, azan subuh sampai maghrib. Tidak boleh semau kita. Gitu. Harus ikutin semuanya. Ini makna daripada hadis nomor 44 ini. Hadis nomor 45 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda adara al-ma'a ala mirfaqaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Dia mengalirkan air dan membasahkan semua. Ini diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan sanad yang lemah. Ini disebutkan sanadnya lemah oleh Darul Qutni, tapi disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini setelah ditelusurin tentunya, ya. Bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat lain ditemukan oleh beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Bazzar, An-Tabarani juga dalam hadis yang lain, "Tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adhu." Kemudian beliau membasuh kedua kanan beliau hingga mencakup keseluruhannya pada lengan atas. Dan juga di akhirnya disebutkan, "Hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda." Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ini perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya sebenarnya ini adalah bagian cabang daripada bahasan wudu tadi. Telapak tangan sampai siku dibasahkan keseluruhannya. Hadis 46, kita usahakan selesaikan hadis bab ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih." Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Tetapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani karena dianggap hadis ini memiliki banyak sekali saksi-saksi atau penguat. Imam Ahmad riwayatkan nomor 2 di jilid 2 nomor 418, Abu Daud jilid 1 nomor 25 dan Ibnu Majah jilid 1 nomor 140. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa, ya. Jilid 1 nomor 122, yang artinya atau yang dimaksud adalah Nabi SAW memerintahkan agar setiap perbuatan seorang muslim memulainya dengan bismillah, termasuk mau wudu, ya. Tidak dianggap sempurna kalau tidak dilakukan itu. Sebagaimana juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, "Kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta."
Semua perkara yang tidak dimulai dengan nama Allah maka dia terputus dari berkah. Maka mulailah dengan Bismillah. Kalau lebih baik lagi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, selalu ikutkan nama Allah dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nomor 47 dari Talha bin Musyarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madmanati wal istinsyaq. Saya melihat Rasulullah SAW pernah memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyaq. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang lemah. Kalau hadis sahihnya adalah mengambil satu cakupan dan memasukkan setengahnya di mulut dan setengahnya di hidung. Riwayat ini menjelaskan kalau Nabi SAW memisahkan mulut dulu, kemudian ambil lagi air untuk hidung, gitu kan. Dan ini dinilai lemah oleh ulama. Abu Daud riwayatkan nomor 1, jadi 1 nomor 34, dan hadis ini dhaifkan oleh Ibnu Qattan, An-Nawawi, Ibnu Salah, Ibnu Al-Mulaqin, Ibnu Hajar, dan juga Syekh Albani mendhaifkan ini dalam dhaif Sunan Abi Daud. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih kuat adalah tadi, satu cakupan, lalu masuk ke mulut dan masuk di hidung sisanya. Seperti itulah. Ya, dia tidak mengambil air 2 kali. Hadis 48 dari Ali bin Abi Thalib anhu tentang sifat wudu. Thumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmidu wa yanthur minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kemudian beliau SAW berkumur dan beristinthar 3 kali. Ya. Berkumur-kumur, kemudian masukkan air di hidung lalu mengeluarkannya. Beliau berkumur dan beristinthar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasai, dan hadis ini sahih. Abu Daud disebutkan di jilid 1 nomor 27, An-Nasai jilid 1 nomor 68. Artinya yang sahih adalah ini, mengambil satu cakupan, masuk di mulut, kemudian sisanya dihirup di hidung dan dikeluarkan dengan tangan kiri, baru kemudian dikeluarkan yang dari mulutnya. Kemudian hadis 49, dan ini sampai hadis 52 ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in tentang tata cara wudu. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Yaf'alu dhalika thalathan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Imam Bukhari jilid 1 nomor 59, Imam Muslim jilid 1 nomor 210. 3 hadis yang terakhir, hadis nomor 50 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji fa ahsin wudu'ak. Yang bunyinya itu artinya Nabi SAW pernah melihat seseorang yang di telapak kakinya terdapat daerah seukuran kuku saja yang tidak tersentuh air. Maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaguslah wudukmu. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasai. Abu Daud disebutkan di jilid 1 nomor 44, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Tentu makna daripada irji fa ahsin wudu'ak artinya ulangi wudukmu. Ya, bukan cuma sekedar perbagus, jangan difahami bahwasanya basahin saja yang kurang itu ya. Makna yang tepat adalah Nabi SAW menganggap kalau orang selesai wudu, kemudian dia sudah pergi masjid, lalu ternyata ada anggota tubuhnya yang belum kena sentuh wudu, dia ulangi wudunya dari awal. Ini jauh lebih baik karena dianggap wudu itu sudah selesai tadinya. Hadis 51 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yatawadda bil mud wa yaktasilu bis sa'i ila 5 amdad. Rasulullah SAW pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Hadis ini muttafaqun alaih. Tentu hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 nomor 62 dan Imam Muslim jilid 1 nomor 258. Yang dimaksud dengan 1 mud adalah bisa 2 genggaman tangan. Atau mungkin kita 1 gayung lah ya. Nabi SAW pernah berwudu dengan 1 itu. Dan beliau mandi, maksudnya mandi menyegarkan badan dengan 5 mud. Ya, atau 1 sa'. Ya. Berarti 5 gayung lah kalau kita sekarang. Tentu bukan berarti orang tidak bisa lebih daripada itu. Cuman Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk hemat air. Ada orang mubadzir teman-teman sekalian. Ya.
Misal dia jalankan keran di masjid terlalu besar, airnya numpah-numpah sampai kadang-kadang basahin celananya, pakaiannya basahin orang di sebelah. Ini mubazir, nggak boleh ini. Buka keran pelan saja. Yang penting cukup untuk kita basuh, ya. Dan kalau ada transisi antara satu gerakan anggota tubuh ke gerakan yang setelahnya, matikan dulu kerannya. Kalau ada jeda waktu, ya, ada orang jalan keran, ngobrol dulu sama temannya di HP, misalnya. Atau mungkin dia berhenti dulu, gitu kan, air dibiarin jalan. Ya. Walaupun dia ngobrol sama orang di sebelahnya, matikan dulu. Atau mungkin transisi sederhana, kayak misalnya dari kepala, kita kalau mau usap kepala kan dengan dua tangan. Ya, transisi itu ke kaki, maka matikan dulu kerannya. Nanti kita baru nyalain lagi, baru siram kaki kita. Nanti matiin dulu. Ambil posisi kaki, itu kanan sudah. Yang kiri kita matikan dulu tadi, baru kita nyalain lagi untuk kaki kirinya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, beliau menghemat. Makna daripada hadis 51 ini adalah menghemat air. Ya, tidak boleh mubazir. Yang terakhir hadis 52 dalam bab kita ini, bab wudu, adalah dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Bayangkan saking pentingnya wudu, teman-teman. Apa yang dijanjikan kalau orang berwudu dengan benar. Saya ulangi hadisnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Riwayat lain, dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Tentu pintu surga 8 dan besar-besar. Satu pintu itu antara satu tiang ke tiang yang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Yang di dalamnya ada sekian banyak derajat, gitu kan. Banyak sekali. Dan untuk sampai ke pintu ke-8, derajat yang tinggi itu butuh ibadah yang besar. Tapi subhanallah, Allah mudahkan. Hanya dengan wudu syahadat saya. Jadi ini kata para ulama seperti orang perbaharui keislamannya sebenarnya, gitu kan? Maka dijamin baginya dibawakan 8 pintu surga, dia segera minta, ya Allah berikan aku surga Firdaus yang tertinggi di pintu ke-8, derajat yang paling tinggi derajat 100 tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian memohon surga mintalah Firdaus karena dia tertingginya surga. Riwayat lain dia tertinggi, dia pertengahan dan dia juga di awal surga. Artinya Firdaus adalah surga yang mewah dan ada di setiap tingkatan surga itu sendiri. Dalam riwayat yang lain, dan tadi itu riwayat Imam Muslim, ya. Imam Muslim menyebutkannya jilid 1 nomor 210, Abu Daud jilid 143, An-Nasai dalam jilid 6 nomor 25. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahkan doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan banyak mensucikan diri. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 1 nomor 82. Dan ini sekaligus juga teman-teman menutup bab kita dan menjelaskan lebih tegas lagi tentang pentingnya kebersihan dalam Islam. Bagaimana kita mohon kepada Allah, berdoa agar dibiasakan bertaubat dari dosa-dosa. Ini taubat membersihkan jiwa. Karena kalau kita buat dosa yang rusak jiwa kita, bukan jasad kita. Misal orang berzina, orang berbohong, jasadnya tetap begini. Nggak ada masalah, nggak ada luka. Tapi jiwanya yang rusak. Itu cara ngobatinnya harus taubat. Sementara kalimat, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang selalu bertobat karena jiwaku bersihkan ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang suka mencucikan diri, adalah mensucikan ini dari najis. Jadi dua-duanya dibersihkan, ruh dan jasad. Ini menandakan luar biasa bagaimana Islam memiliki perhatian secara khusus, ya, terhadap kebersihan keduanya ini. Dan ini dua-duanya harus dijaga. Allahu a'lam. InsyaAllah pada waktu akan datang kita akan bahas lanjutan bab kita, bab kelima tentang mengusap kedua khuf, ya, kedua khuf. Allah mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.